Menikahi Hot Om. Bab 202. Tega kamu, Mas. Kamu yang minta disakiti, Indah. Sudah bagus semuanya tertutup rapat. Tapi kamu memaksa aku untuk membuka semuanya. Sudah, sekalian saja kamu tahu. Rahmita pun tidak menahan diri lagi. Ia pun mulai dengan berani menunjukkan sisi lainnya. Ia menyentuh lengan Gunadia dengan lembut dan berusaha menenangkan lelaki itu. Sudahlah, Mas. Tolong pahami juga perasaan Mbak Indah. Pasti dia syok dan gak terima. Pahami saja dulu. Perempuan memang seperti itu. Mama Indah yang tidak tahan melihat bagaimana Rahmita menenangkan suaminya langsung meradang. Ia berusaha menerjang perempuan itu namun masih ditahan oleh anak-anaknya. Lepasin Mama, Anggi. Ranti. Kemarahan itu terasa semakin menggelegak di dada. Rasanya sangat menyakitkan. Lepasin, Mama. Ma. Ranti terisak saat melihat mama mereka seperti orang kesetanan. Ia merasa sangat sedih kenapa keluarga yang dulu terbilang cukup harmonis jadi seperti ini. Tenang, Ma. Gimana bisa tenang Ranti? Teriak Mama Indah. Kalian lihat dua manusia durjana itu. Mereka sudah menyakiti Mama. Mereka melakukan itu selama berpuluh-puluh tahun dan Mama nggak tahu. Sakit hati Mama, Ranti. Sakit hati Mama. Ranti memeluk sang Mama erat-erat. Ranti ngerti, Ma. Ranti ngerti. Tapi Mama jangan sampai histeris lepas kendali kayak gini. Nanti Mama bisa sakit, Ma. Please. Kasihan jantung Mama. Udah sakit, Anggi, isak Mama Indah. Udah sakit sekali rasanya hati Mama. Udah sesak rasanya dada Mama. Iya, Ma. Iya, Ranti ngerti. Ranti juga ngerasain apa yang Mama rasain. Ranti. Kenapa Bulik tega, Bulik? Teriak Anggi tiba-tiba. Rupanya perempuan itu sudah tidak tahan dengan tingkah santai Bulik dan papanya. Ia menerjang ke arah Rahmita dan meraih tubuh perempuan itu agar berdiri dari duduknya. Kurang baik apa Mama selama ini sama Bulik? Kurang baik apa keluarga kami selama ini sama Bulik? Kenapa Bulik malah menusuk kami dari belakang? Kenapa? Kekacauan mulai terjadi. Anggi mencengkeram kerah pakaian Rahmita dan mengguncang tubuh perempuan itu kuat-kuat. Sudah jalannya seperti itu, Anggi. Jangan salahkan Bulik. Papa kamu yang minta Bulik menikah dengannya geram. Anggi pun mulai mengangkat tangannya ke udara dan hendak melayangkannya ke arah wajah Rahmita. Namun suara teriakan seorang perempuan seketika menghentikan tindakannya. Jangan pukul mama saya, Mbak. Semua mata memandang ke arah suara yang melarang Anggi untuk memukul Rahmita. Tangan yang tadi hampir melayang itu kembali turun. Atensi kakak Mahesa tersebut beralih pada perempuan yang saat ini melangkah mendekat ke arahnya. Jangan mukul orang tua, Mbak, ucapnya lagi sambil meraih Rahmita. Ia pun berdiri di depan Anggi dan membentengi ibunya di belakang punggungnya. Kalau Mbak Anggi mau mukul, pukul aja Jingga. Demi apapun, sekali lagi, semua orang dibuat tidak percaya dengan apa yang mereka lihat dan dengar. Jingga. Bagaimana bisa? Apa maksud kamu, Jingga? Kenapa kamu malah mihak orang yang jelas-jelas jadi perusak rumah tangga orang lain? Kenapa kamu malah manggil perempuan jalang itu pakai sebutan mama? Sejak kapan kamu diangkat anak sama dia? Hah? Tentu saja Anggi meradang bukan main melihat apapun yang keluar dari mulut Jingga. Ia kesal karena Jingga malah berpihak pada Rahmita. Dan sungguh, sejujurnya saja Jingga tidak ingin bertengkar dengan siapapun. Namun, Anggi ingin mencelakai perempuan yang beberapa hari lalu mengaku sebagai ibu kandungnya. Ia bahkan tidak menyangka semuanya akan jadi seperti ini. Namun setelah mendengar semua penjelasan dari Rahmita, ia mampu mengerti walau tidak serta-merta bisa menerima saat itu juga. Dan hari ini, kali ini adalah kali pertama ia bersedia menyebut perempuan itu sebagai ibunya.
Jangan panggil mama saya sebagai Jalang, Mbak Anggi. Mama saya dinikahi secara sah walau hanya dengan cara sirih. Papa yang meminta untuk menikahi mama. Jadi jangan sekejam itu manggil mama Jingga sebagai Jalang. Gigi Anggi langsung bergemeletuk. Kedua tangannya terkepal di samping tubuhnya. Gemuruh di dadanya semakin riuh bersorak. Benaknya semakin menyimpan banyak tanya. Tidak tahan, perempuan itu kemudian mengangkat tangannya dan mencengkeram kedua sisi pundak Jingga. Mbak Anggi tanya sekali lagi sama kamu, Jingga. Kenapa kamu malah bela pelakor itu? Kenapa kamu manggil dia pakai sebutan mama? Kamu itu nggak punya orang tua. Kamu itu yatim piatu. Sadar. Mama kamu itu ya mama Indah. Mama mertua kamu. Kenapa malah jadi pelakor itu yang kamu sebut sebagai mama? Mata Anggi sampai berkobat merah. Ia tidak tahan lagi. Namun ia masih bisa mengurung sebagian emosinya dalam dada agar tidak meledak pada orang yang salah. Di sini, ia masih menganggap Jingga sebagai orang yang tidak tahu apa-apa. Sedangkan Jingga, perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia membalas tatapan Anggi dengan tatapan yang sulit untuk dijelaskan. Untuk pertanyaan pertama, karena Mbak Anggi berniat menyakiti orang yang jelas harus Jingga lindungi. Kenapa Jingga memanggil Bulik Rahmita dengan sebutan mama? Karena beliau adalah mama kandung Jingga, Mbak. Jingga masih punya orang tua. Ayah dan ibu saya masih ada, Mbak. Kita kakak beradik walau beda ibu. Saya juga adalah anak dari Papa Gunadia. Bagai disambar petir di siang bolong, semua orang yang baru mengetahui faktanya semakin syok bukan main. Pegangan Anggi pada pundak Jingga sampai terlepas dari tempatnya. Ia berdiri limbung, merasa sedih dan hancur. Sejak kapan mereka mengakuimu sebagai anak, Jingga? Tangan Anggi sekarang berpindah untuk mencengkeram kerah leher adik iparnya tersebut. Menatap nyalang mata sayu itu dengan mata yang sangat memerah. Katakan, sejak kapan? Mama Indah, di sananya semakin merana. Ia tidak habis pikir sama sekali. Begitu juga dengan Ranti dan Eyang Sastro. Entah kenapa keluarga mereka jadi aut-autan seperti ini. Apa ini adalah salah satu pembalasan Tuhan yang sedang berjalan sebab telah menyakiti sebuah hati dengan begitu hebat? Sumpah serapah itu jelas masih terpeta dalam ingatan mereka. Mereka tidak lupa akan rasa sakit hati Anggun karena Widya yang tersakiti. Perempuan itu banyak mengeluarkan kata-kata bermuatan doa negatif untuk keluarga mereka. Dan mungkin saat inilah doa orang terzalimi sedang bekerja. Jawab Jingga. Sejak kapan kamu tahu kalau kamu adalah anak mereka? Jika jawaban Jingga adalah sejak lama, maka ia akan langsung menamparkan perempuan ini saat ini juga. Itu artinya Jingga sudah ikut mempermainkan semua orang. Jika tidak, ia juga adalah korban yang tidak tahu apa-apa. Bagaimana ia akan membalas rasa sakit hatinya? 3 hari yang lalu, Mbak. Cengkeraman tangan itu mengendur. Jelas sudah bahwa Jingga juga tidak tahu apa-apa. Kini, emosinya berpusat pada sang ayah. Ia membawa pandangannya pada sang ayah yang masih terlihat duduk tenang di tempatnya. Kenapa, Pak? Teriak Anggi. Ia sungguh tidak terima ibunya dikhianati. Bahkan ayahnya itu sampai punya anak dari perempuan lain. Kenapa papa tega hianatin mama? Mama kurang apa sama papa? Gunadia menghela napasnya pelan. Lelaki itu malah dengan santai mematik rokok dan menyelipkan benda beracun itu di bibirnya. Suamimu juga pengusaha, Anggi. Mereka para pria dengan uang memadai akan melakukan hal yang sama. Yang penting papa tidak zina. Anggi semakin meradang. Santai banget papa ngomong kayak gitu. Ya, Pak. Bahkan papa nggak merasa salah sama sekali. Jangan samakan suami Anggi sama kayak papa, Pak. Papa itu sadar nggak udah nyakitin mama.
Papa sadar nggak udah nyakitin kita semua. Kenapa Papa jadi berubah kayak gini, Pa? Papa bukan Papa Anggi yang dulu. Sekarang, yang ada di hadapan Anggi cuma laki-laki tukang selingkuh yang bisanya nyakitin hati istrinya. Papa itu pecundang. Papa itu pengecut. Papa itu pengkhianat. Papa juga murahan. Gunadia yang merasa tersentil egonya pun berdiri dari tempatnya. Bicara sekali lagi seperti itu, Anggi. Bicara. Papa murahan. Sangat-sangat murahan. Plak. Tangan Gunadia langsung meluncur begitu saja tepat di satu sisi wajah Anggi. Wajah ayu perempuan itu sampai terlempar ke samping sebab saking kencangnya tamparan tersebut. Papa! Teriak Ranti yang juga tidak habis pikir. Ia sama kecewanya dengan Anggi. Tapi ia masih berusaha menahan sang ibu agar tidak berkelahi. Demi apapun, Anggi tidak menyangka jika laki-laki yang selama ini menjadi kebanggaannya akan memperlakukannya seperti ini. Hatinya begitu hancur. Sungguh-sungguh sangat kecewa. Tangannya pun terangkat, menyentuh sisi wajah yang terasa panas. Rasanya menyakitkan. Tapi lebih sakit perasaannya. Ia teramat kecewa. Sesaat kemudian, ia kembali menoleh menatap wajah sang ayah yang menatap marah ke arahnya. Wajahnya pun menyeringai. Tersenyum mengejek pada sang ayah. Nggak salah kalau Anggi sebut papa itu sebagai pecundang. Ganti aja celana papa itu pakai rok. Biar setara. Yang berantem itu perempuan sama perempuan. Papa tahu, cuma pecundang aja yang nyakitin perempuan. Dan papa itu pecundang murahan yang pernah Anggi tahu. Kurang ajar. Plak. Tangan Gunadia kembali melayang ke sisi wajah Anggi yang lain. Kemarahannya meledak tidak terkendali. Cukup menjadi banci, Pak Gunadia yang terhormat. Saat semuanya sedang menegang. Suara berat seorang lelaki menginterupsi mereka semua.